Shalom Kak Iyes. Shalom Kak Tere, selamat pagi Kak Tere. Selamat pagi Kak Iyes. Apa kabar nih Kak Iyes? Sehat dong, baik. Puji Tuhannya sehat. Kak Tere ya. sehat gak? Puji Tuhan sehat juga Kak Iyes. Kalau kita sehat, kita coba tanya kabar abang-abang kita gimana nih Kak Iyes? Abang sama kakak pemusik ya, coba ditanya dulu Kak Tere, sehat Mulai gak? dari Bang Ferdinand aja kali ya. Bang Ferdinand gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Wow, Mantap, bagus. Tapi kayak kurang semangat, coba tanya lagi Kak. kurang semangat ya jawabnya. Bang Ferdinand gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Mantap. Nah gitu Bang, lebih semangat. Nah Kak Tere juga mau tanya Karut nih. Oke. Karut gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan Karut sehat. Nah sekarang bagian aku nih Kak Tere nih mau nanya nih kabarnya abang pemusik gimana? Oke. Bang Willy sehat gak? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Oke, Bang Daud? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat. Nih, abang sama kakak pemusiknya berarti sehat nih Kak. Puji Tuhan kita semua sehat ya Kak ya. Berarti adik-adik sama mama, papa, opung juga semoga aja sehat semua ya Kak ya. Sehat ya adik-adiknya semua. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah sebelum kita mulai, biasanya ada rulesnya nih Kak. Kita mau ngasih tahu Peraturannya oke. apa aja ya? Yang pertama harus sudah mandi. Sudah mandi nih Kak Iya. ya. Yang kedua, katanya udah mandi belum tadi? udah dong. Udah Kayaknya ya. sudah. Udah dong. Yang kedua apa Kak Yes? Kedua itu harus berpakaian rapi dan sopan dan baik Kak. Pakai Iya. kemeja, pakai celana panjang, pakai rok yang cantik, yang ganteng, mau sekolah minggu. Terus yang ketiga, siapkan Alkitab dan siapkan persembahannya. Terus habis itu apa lagi nih Kak Tere? Habis itu yang keempat itu kita nggak boleh nyemil-nyemil Kak Yes. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum selama ibadah berlangsung. Terus Apalagi Kak Yes? yang terakhir, adik-adik di rumah mengikuti ajakan kakak dan abangnya selama ibadah. Kalau diminta untuk bernyanyi, lebih semangat, harus lebih bersemangat. Kalau diminta untuk bangkit berdiri, nanti adik-adik di rumah juga bangkit berdiri. Oke Kak, peraturannya udah, berarti kita siap untuk ibadah sekolah minggu. Iya, tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih Kak. Oke. Adik-adiknya bangkit berdiri dulu Kak biar semangat. Semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita nyanyi sekali lagi ya Bang ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita udah nyanyi, adik-adik boleh duduk. Kita sekarang mau doa. Sebelum doa kita mau nyanyi lagu apa Kak Yes? Sebelum doa kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami ingin berterima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari tadi dengan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Sekarang kami akan mau ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau boleh persiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Yes, kita kan udah doa nih, udah nyanyi. Iya. Terus kita sekarang mau dengerin apa lagi nih Kak Yes? Selanjutnya kita mau hukum Taurat, Kak. Hukum Taurat yang pertama. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu ya Kak Tera ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Tenanglah Kini Hatiku ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kejahatan. Ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarang penuh, tanganku dipegang teguh. Nah, sekarang kita mau baca hukum Taurat yang pertama, Kakak Yes bahasa Indonesia, nanti Kak Tere bahasa Bataknya ya. Oke. Oke. Hukum kita bacanya sama-sama ya adik-adik ya. Tita ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, sekarang adik-adik kita pakai bahasa Bataknya ya. Patik Parjolo, au do Jahoba de Batam, Nina de Batanta, dan jadi marangkup au bahenonmu de Batam. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin, dan lebih percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Itu Kak Oke. Iyas maksudnya. Oke. Nah, kita udah hukum Taurat nih Kak Iyas. Oke. Lanjut kita mau apa lagi Kak Iyas? Kita mau pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu Kak, kita Mhm. harus ajak adik-adik, undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu buah lagu, yaitu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang Katere kita mau mengingat-ingat ayat hafalan minggu lalu. Iya. Sekarang dari kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Mau Katere dulu apa Kak Yes dulu? Aku dulu kali ya Oke. dari kelas kecil ya. Kelas kecil sama kelas tengah. Kelas tengah. Oke. Oke. Kelas kecil ayat hafalannya yaitu Tuhan Yesus ada di hatiku, Kak. Kalau kelas tengah ayat hafalannya itu dari Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terus- Kalau kelas besarnya apa nih, Kak? Oke, untuk yang kelas besarnya kita baca sama-sama ya dari Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke. Kalau udah meng-reminder ayat hafalan minggu lalu berarti setelahnya itu apa nih Kak Tere? Kita mau firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan, diambil Alkitabnya, dipersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, pensil, pulpen, bukunya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita Kita mau nyanyi mau lagu dulu nih, Kak. Lagunya judulnya apa, Kak? Sungguh lembut Tuhan. Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Apa kabar adik-adik? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kabarnya luar biasa karena berkat Tuhan. Nah, kita masih tetap mengikuti ibadah kita secara online. Nah, oleh karena itu, semua anak-anak kami sekolah minggu, mari kita mendengarkan firman Tuhan, nas khotbah untuk kita pada minggu hari ini ya. Minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Yaitu tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga.
yaitu dalam perikop Abram dipanggil Allah. Saya baca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah meminta Abram untuk meninggalkan keluarga dan tanah kelahirannya, Allah tidak memberitahukan atau tidak banyak memberi petunjuk tentang tujuan dan perjalanan itu. Tidak ada alamat, tempat, atau lokasi yang detail diberikan. Tidak ada di sana dengan jelas apa-apa aja yang dapat ditemui di tempat yang baru itu. Belum ada GPS, belum ada Google Map, belum ada Waze atau petunjuk-petunjuk perjalanan seperti secanggih sekarang. Nah, jika hal-hal seperti itu belum ada, belum jelas, biasanya apa yang terjadi adik-adik? Jika kita disuruh Tuhan ke suatu tempat, kita dipanggil, tetapi tempat itu belum dikasih tahu dan belum diberikan alamat yang jelas, tentu kita akan ragu. Iya benar, kita akan ragu-ragu. Bahkan kita akan takut. Jangan-jangan di tempat yang dimaksud itu nanti kita justru menghadapi banyak orang jahat. Ya, atau orang-orang yang niatnya mengganggu saja. Nah, ini biasanya menjadi pertimbangan kita karena keraguan-raguan dan karena ketakutan kita. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik sekolah minggu? Ternyata ada janji yang diberikan Tuhan kepada Abram, yaitu berkat yang luar biasa. Aku akan memberkati, kata Allah, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Berarti yang dimaksudkan di situ apa? Segala tantangan, segala ketakutan kita, keraguan kita, pertama-tama sekali telah Allah atasi, yaitu kita tidak akan dibiarkan dikutuk atau diganggu oleh orang lain atau orang-orang jahat. Nah, ini bisa kita terima dengan apa adik-adik? Dalam Yakobus 2 ayat 22 firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya, untuk memahami apakah seseorang memiliki iman yang benar, iman yang hidup,
dan sempurna dapat dilihat dari perbuatan-perbuatannya. Nah, disinilah sehingga nanti nama Abram berganti menjadi apa, adik-adik? Abram berganti nama menjadi Abraham, yang artinya nenek moyang atau bapa segala orang percaya. Karena sekalipun Abram akan meninggalkan sanak saudaranya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, tetangganya, teman-temannya, juga akan meninggalkan bapak dan ibunya, dan bahkan Abram ketika itu sudah menjadi orang yang kaya raya. Bayangkan adik-adik, si Abram sudah kaya raya, tetapi kekayaannya ini harus ditinggalkan. Bahkan dia harus berpisah dengan abang-abangnya, saudaranya, bahkan bapak dan ibunya. Ayo, siapa yang tidak sedih kalau disuruh meninggalkan bapak atau ibunya? Ayo, ada yang tunjuk tangan? Ada yang sedih? Semua sedih, kan? Semua sedih. Apalagi ini yang adik-adik. Nanti abang-abangnya pasti sedih kalau disuruh meninggalkan rumah atau adik-adik dan keluarga semua. Kan begitu. Tetapi Abram dengan imannya dia percaya walaupun dia sudah kaya raya, tetapi Tuhan akan memberikan lebih dari kekayaan yang dimiliki sekarang. Itulah tadi di ayat yang kita dengarkan, ayat 2 itu Allah mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan namamu akan masyhur dan menjadi berkat. Ini. Nah, sehingga Abram berganti nama menjadi Abraham. Kan? Ada itu kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anak Abraham, engkau anak Abraham. Berarti tiap orang, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dia akan diberkati. Dan musuh-musuhnya akan dikalahkan. Karena Tuhan telah menjanjikan itu. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita lihat situasi kita sekarang, ya. Pandemi ini belum juga kunjung berakhir, bahkan ya akhir-akhir ini semakin mengganas lagi kan, semakin banyak lagi yang terpapar, yang sakit, bahkan yang meninggal dunia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus tetap semangat, harus tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dengan apa kita meyakini itu? Nah, apa yang dilakukan Abraham sehingga dia tetap dipelihara oleh Tuhan? Yang pertama, Abraham memulainya dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya. Taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun dalam hal yang sulit. Jika Abraham bisa melakukan hal itu dalam hal sesulit itu, maka anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu, anak kami juga harus yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya. Dia tidak tahu, Abraham tidak tahu akan situasi tempat yang akan ditujunya. Tetapi dia yakin, dia tetap berangkat. Dan kita juga seperti situasi pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhir ini. Dan virus corona itu tidak tahu kita itu sedang berada di mana, bahkan dekat kita. Tetapi yakin dan percayalah Tuhan akan memelihara kita dan menjauhkan kita dari situ. Nah, oleh karena itu, yang kedua, Abraham ketaatannya disertai dengan penyerahan diri secara total. Iya,
Ini hal yang kedua juga yang sangat penting. Ya, kita taat dengan secara total menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita lihat dari tindakan Abraham, kita dapat melihat ketaatan Abraham disertai dengan penyerahan diri secara total kepada Allah. Abraham menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti kita juga, kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini. Tetapi mari kita gantungkan dan kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai tanda iman dan keteguhan kepercayaan kita kepada Dia. Yang ketiga, nah ini juga hal yang sulit ya, bersedia mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Apa yang berharga bagi seorang Abraham? Ya harta, benda, kekayaan itu adalah hal yang berharga. Tetapi tidak ada yang lebih berharga kecuali adalah Tuhan dengan segala berkat-Nya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan harus yakin ya. Nah, masa depan kalian ini harus yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkannya. Masa depan yang penuh gilang gemilang ya. Dalam Tuhan penuh kesempurnaan. Nah, oleh karena itu adik-adik kami sekolah minggu, tuntutan akhir dari perjalanan iman manusia adalah sepenuhnya takut akan Allah. Dan hal ini harus diwujudkan melalui ketaatan, penyerahan diri, dan rela berkorban bagi Allah. Bagaimanakah dengan iman kita? Hari ini adik-adik, sudahkah menggambarkan iman yang hidup, iman yang benar, dan yang sempurna? Mari kita uji kesetiaan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Tidak ada yang lain selain kasih kita kepadanya. Yesus mengajar bagaimana kita mengasihi Dia, yaitu dengan setia kepadanya. Artinya, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang yang baik, orang yang penuh kepercayaan, yang bisa dipercaya, baik itu di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Anak-anak sekolah minggu yang setia adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dapat dipercaya dan tidak suka bohong, tidak malas, dan tidak menjadi pemberontak, tetapi penurut bagaimana Abraham menuruti perintah atau panggilan Tuhan. Terutama dalam masa pandemik, tetap setia, rajin beribadah, walaupun masih secara online ya, tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan, tentu juga mengerjakan PR-nya yang dari sekolah, juga lebih utama lagi, ada tugas-tugas dari kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu berupa ayat hafalan, ya. Nah, oleh karena itu kesetiaan dan ketaatan adalah kunci untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang penuh kasih, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami, memberikan kepada kami kesehatan, dan memberikan kepada kami sukacita. Terlebih kepada semua anak-anak kami sekolah minggu, Tuhan berkati dan Engkau memperkenankan pada saat ini mereka dapat memuji, memuliakan nama-Mu sekalipun masih dalam suasana pandemik dan melalui ibadah online. Tetapi Tuhan, pujian kami ini, pujian dari anak-anak-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Oleh karena itu firman Tuhan yang telah mereka dengarkan, biarlah menjadi pedoman anak-anak kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang beriman,
yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan mereka di tengah-tengah keluarga, setia dan taat serta kasih kepada orang tua dan kepada sesama dan hormat kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami semua, anak sekolah minggu, biarlah senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dengan memberikan kesehatan, memberikan kepintaran dan kecerdasan. Berkati juga Bapak Ibu orang tua anak sekolah minggu di dalam membimbing mereka ke jalan Tuhan, dan berkati juga pekerjaan Bapak Ibu orang tua sekolah minggu. Biarlah Tuhan, Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan setiap keluarga. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke Kak Yes, kita udah dengerin firman Tuhan, udah hukum Taurat, udah banyak nih Kak Yes. Berarti kita mau apa lagi ya Kak Yes? Sekarang kita mau kasih tahu nih ke adik-adik ayat hafalan buat minggu depan nih Kak Tere. Oke, dimulai dari kelas kecil dulu deh Kak Yes. Oke. Kelas kecil apa Kak Yes ayat hafalannya? Kelas kecilnya adik-adik untuk ayat hafalan minggu depan itu adalah Aku anak yang diberkati Allah. Untuk kelas tengahnya apa nih Kak? Untuk kelas tengahnya itu dari Kejadian 12 ayat 2 Kak. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, untuk yang kelas besarnya itu adik-adik ada di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, nah itu ayat hafalannya. Jangan lupa adik-adik minggu depan untuk dihafalkan ya Kak. Dihafalkan nanti dikirim ke grup kelas Ya, masing-masing Kak. betul. Sekarang kita mau apa lagi Kak Yes? Kita mau persembahan, adik-adik dipersiapkan persembahannya. Nanti di persembahannya bisa dikirim ke rekening gereja. Nanti akan dituliskan di bawah sini. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Nah Kak Yes, kita udah selesai persembahan nih Kak Yes. Sebelum kita mau menyelesaikan ibadah kita mau ingetin dulu nih Kak Yes buat adik-adik. Karena ini masih zaman pandemi, masih ada virus-virus COVID, apa aja nih Kak Yes yang harus diingetin buat adik-adiknya? Yang pertama kita harus makan dan minum tuh makanan terus minum yang sehat yang benar. Gak boleh jajan-jajan. Gak boleh ya, jajan-jajan. Terus istirahatnya yang cukup. Kalau mama papa suruh tidur siang Kak. Terus jangan banyak-banyak main game, yang game-game kayak gitu. Terus habis itu harus dengerin apa kata papa dan mama sama mamanya kayak gitu. Terus abis itu pakai masker kalau keluar-keluar. Terus abis itu kalau keluar pergi kemana-mana pakai masker. Cuci tangan, kalau nggak ada tempat cuci tangan pakai hand sanitizer Kak. Terus yang terakhir adalah harus tetap setia baca Alkitab dan berdoa. Oke, sekarang kita sudah selesai mau ibadahnya. Tapi sebelum kita sudah selesai semuanya, kita mau menutup. Kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Tere? Kita mau nyanyi lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Oke. Hujan berkat kan tercurah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Terpujilah Tuhan, ibadah sekolah minggu telah terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan panjang umur, sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah selanjutnya. Terimalah salam dari kami semua, abang-abang, kakak-kakak, dan seksi sekolah minggu, juga semua perhalado dan semua pendeta kita. Selamat Hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Bye.